Setan suka sekali kita berada di dalam kesedihan. Setan suka sekali ketika kita berada dalam kebencian. Tetapi Injil selalu memberitakan sukacita itu. Maka mari kita pakai bakat yang diberikan kepada semua orang tanpa kecuali kita masing-masing. Mengambil sesuatu yang positif, belajar mengapresiasi, bukan menilai. Di Instagram pun ada orang-orang tertentu yang suka sekali menilai. Tapi penilaiannya selalu seolah-olah dia lebih expert daripada orang yang menyampaikan post-postnya. Latihlah dari hal yang kecil-kecil dulu. Katakan, bagus ya. Meskipun tidak bagus, yang menerima bagus itu Anda sendiri. Terima kasih, atau misalnya apa, yang memenangkan orang itu. Dengan memenangkan orang itu, Anda jauh lebih menang. Aku tidak mendapat upah, tapi upahku adalah ketika aku melayani tanpa upah. Melayani dengan Evangelion atau dengan Injil berarti memberikan lebih dari apa yang diminta. Semoga apa yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu, hari ini kita bagikan dengan sukacita. Mengembangkan pikiran-pikiran positif sehingga kita lebih bahagia dan berkat-berkat Tuhan lebih terasa kita terima. Aku memuji Tuhan yang selalu menasihati aku. Bahkan waktu malam pun Ia berbicara dalam hatiku. Aku selalu ingat akan Tuhan. Aku tidak goyah karena Ia ada di sampingku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat datang dalam perayaan Ekaristi ini. Hari ini kita masih akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita adalah pedoman dalam kehidupan ini. Kita memang mempunyai akal untuk merenungkan, mengamati, dan kemudian menjelaskan apa yang kita perbuat supaya lebih baik. Tetapi pedoman-pedoman Tuhan seringkali bisa juga berlawanan dengan apa yang diyakini oleh dunia. Maka marilah kita temukan kebijaksanaan Tuhan itu dalam semangat bulan Kitab Suci Nasional ini dengan merenungkan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada perbedaan antara orang yang melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya atau dengan yang the best dengan seorang perfeksionis. Seorang perfeksionis tidak pernah makan merasa puas dengan apa yang dibuatnya. Meskipun ia telah berusaha dengan baik, ia sudah memberikan dedikasinya yang baik, dan ia sudah melakukan yang terbaik dengan seluruh kekuatannya. Ada saja yang membuatnya tidak puas. Tetapi seorang yang memberikan dirinya yang terbaik akan merasa puas juga, meskipun dia tahu bahwa di dunia ini tidak ada kesempurnaan dari seorang yang bernama manusia. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang-orang yang melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak mau sembarangan dan serampangan. Contohnya misalnya pembuat kue. Kalau dia sudah membuat kue lalu menghiasnya, seorang yang melakukannya karena memang sudah terbiasa, maka hasilnya akan biasa-biasa. Hasilnya akan mungkin sama persis karena dia sudah expert, sudah ahli di dalam pembuatan kue itu dan menghiasnya. Tapi seorang dengan dedikasi, dengan passion, dan menginginkan sesuatu yang terbaik, selalu mempunyai cara untuk membuat sesuatu yang lebih indah, dan lebih indah lagi. Contoh lain lagi, pada saat saya waktu itu masih belum masuk seminari, ada seorang Romo yang sangat terkenal di Rumah Sakit St. Carolus, namanya Romo Ben OFM. Romo Ben ini sangat terkenal bukan karena khotbah-khotbahnya, tetapi dia terkenal karena mendatangi semua pasien dan menyanyikan lagu rohani di Rumah Sakit Carolus. Dia tidak berpastoral apapun kecuali menyanyi bagi para pasien. Saya pasti dan memastikan bahwa Romo Ben pasti suka menyanyi. Dan lebih dari itu, dia pasti suka melayani dengan talenta yang sudah dia berikan itu. Kita mempunyai banyak hal yang bisa kita berikan. Kita mempunyai banyak keahlian yang pasti berasal dari Tuhan. Tidak satu pun kita ciptakan. Meskipun saya masing-masing ingin misalnya menggambar atau melukis, tetapi kalau Tuhan tidak memberikan satu bakat pun untuk melukis, goresan kita tidak ada artinya sama sekali. Beberapa orang sangat ingin menyanyi dan sangat suka mendengarkan nyanyian lagu, tetapi Tuhan tidak memberikan dia gift atau talent atau talenta menyanyi, maka dia juga tidak bisa menyanyi. Beberapa orang lagi menginginkan menjadi seorang pembicara, tetapi kalau Tuhan tidak memberikan kepadanya kemampuan untuk berorasi atau merenung atau berkhotbah atau membawa acara, maka tidak akan ada pernah Tuhan berikan itu dan mewujudkannya.
maka apa yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Betapa bahagianya orang-orang yang saya sebutkan tadi, termasuk Romo Ben, yang memberikan apa yang dia peroleh dari Tuhan dan menyampaikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah yang disebut kabar baik, euangelion, atau dalam bahasa lagi evangelis, atau dalam bahasa yang lebih kita kenal lagi Injil. Injil atau euangelion tadi adalah kabar baik. Oleh sebab itu, dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi, Paulus mengatakan, saya nggak bisa kalau tidak mewartakan Injil. Karena saya mempunyai keahlian itu. Karena saya mendapatkan itu dari Tuhan. Saya mempunyai kerinduan, saya mempunyai kemampuan. Ingat, dia diberi pelajaran oleh seorang terbaik pada masa itu, yaitu yang bernama Gamaliel. Paulus mendapatkan seorang guru yang baik, Gamaliel, untuk melatih dia menjadi seorang pewarta kitab suci. Kitab suci ya, belum Injil. Seorang pewarta kitab suci atau pewarta Injil adalah seorang yang tahu bagian-bagian mana yang bisa membuat orang lain berbahagia. Kita juga mendapatkan bagian itu. Kita mendapatkan setiap hari firman-firman Tuhan. Tetapi yang kita ambil belum tentu yang happy. Ada orang yang justru lebih suka mengambil hal-hal yang negatif sehingga membuat hidupnya sendiri tidak menyenangkan. Padahal yang namanya euangelion atau Injil itu selalu memberitakan kabar baik. Nah, sekarang mari kita mengambil apa yang Tuhan hadiahkan kepada kita masing-masing. Kita mampu misalnya menasihati orang, nasihatilah dengan gembira. Kalau dia minta misalnya dia minta berkonseling atau ngobrol selama 5 menit, berikanlah 10 menit. Sebagai tambahan karena Anda merasa bahwa 10 menit akan lebih baik. Kalau Anda mempunyai passion dalam satu hal tertentu, memasak, merangkai bunga, itu juga Anda berikan dengan penuh sukacita. Bunga-bunga di altar ini juga diberikan dengan sukacita. Kita semua mempunyai tempat di hati Tuhan. Kita semua mempunyai bakat itu di dalam Tuhan. Kalau kita memberi, berikanlah yang terbaik. Paulus mengatakan, apa upahku? Kalau orang-orang di zaman ini pasti menginginkan upah itu dalam bentuk uang. Saya udah kasih ini loh, udah saya tambahin itu loh, biasanya gitu kan ya. Kalau misalnya Anda beli sesuatu, ada tambahannya, berarti ada cas lagi. Dicas katanya ya kan, ada charge lagi. Kalau dicas ini berarti ada tambahan, berarti ya sudah selesai. Asal Anda tahu, setiap pelayanan yang sudah terbayarkan, maka selesai di dunia ini. Tetapi setiap pelayanan yang tidak terbayar, itulah yang akan Anda bawa ketika Anda bertemu dengan Tuhan. Dan bertemu Tuhan tidak perlu menunggu sampai mati. Tapi di dunia ini Anda sudah bisa berjumpa dengan Tuhan yang ada di dalam euangelion atau Injil tadi. Yaitu sukacita. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, seperti Romo Ben ya, karena ada namanya ya, pasti merasa sukacita. Dia sendiri pasti punya penyakit. Dia sendiri pasti punya kelemahan. Waktu ketemu saya aja udah tua. Apalagi sesudahnya ya kan. Tetapi dia memberikan itu. Berapa banyak dari kita yang memberi dengan sukacita dari apa yang Tuhan sudah berikan cuma-cuma. Kita lebih senang memberi dan mendapatkan sesuatu. Sehingga give and take. Bahkan sebelumnya adalah take baru give. Kita penuh dengan evaluasi atas orang lain. Sehingga Tuhan sampai mengeluarkan suatu bacaan Injil yang sebetulnya sabda bahagia. Yaitu, keluarkan dulu balok dari matamu sebelum engkau mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Kita selalu mempunyai keinginan untuk menyalahkan orang. Kita mempunyai keinginan untuk membuat orang lain merasa kecil dan membesarkan diri kita di atas kesalahan-kesalahan orang. Padahal kebahagiaan orang dan salah satu talenta orang adalah kalau dia menemukan sesuatu yang baik pada orang lain. Sesuatu yang baik dari orang lain itu ditemukan hanya oleh orang yang gifted. Tetapi orang yang selalu menemukan sesuatu yang buruk pada orang lain sama sekali tidak berbakat. Mereka hanya dirasuki oleh setan. Karena setan suka sekali pada perseteruan. Setan suka sekali kita berada di dalam kesedihan. Setan suka sekali ketika kita berada dalam kebencian. Tetapi Injil selalu memberitakan sukacita itu. Maka mari kita pakai bakat yang diberikan kepada semua orang tanpa kecuali kita masing-masing. Mengambil sesuatu yang positif, belajar mengapresiasi, bukan menilai. Di Instagram pun ada orang-orang tertentu yang suka sekali menilai.
tapi penilaiannya selalu seolah-olah dia lebih expert daripada orang yang menyampaikan pos-posnya. Latihlah dari hal yang kecil-kecil dulu. Katakan, bagus ya. Meskipun tidak bagus, yang menerima bagus itu Anda sendiri. Terima kasih, atau misalnya apa yang memenangkan orang itu. Dengan memenangkan orang itu, Anda jauh lebih menang. Aku tidak mendapat upah, tapi upahku adalah ketika aku melayani tanpa upah. Melayani dengan Euangelion atau dengan Injil berarti memberikan lebih dari apa yang diminta. Semoga apa yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu, hari ini kita bagikan dengan sukacita. Mengembangkan pikiran-pikiran positif sehingga kita lebih bahagia dan berkat-berkat Tuhan lebih terasa kita terima. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Baik memberkati kita, hidup, keluarga, pekerjaan, dan juga putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.